Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Salsabila Damani. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil isi makalah kami yang berjudul Efektivitas PT Duta Multi Inti Optik Pratama atau disebut DOMAS sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. A. Pola kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya industrialisasi. Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan seperti contoh pola kehidupan dapat dinilai dari cara manusia mencari kebutuhan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan, ada perubahan yang menarik perhatian orang, ada juga pengaruh yang luas. Perubahan yang secara lambat dan ada pula yang secara cepat. Perubahan-perubahan di masyarakat dapat berupa perubahan norma-norma, pola-pola perilaku seseorang dan organisasi, susunan dan stratifikasi masyarakat, dan juga mengenai lembaga kemasyarakatan. Dalam tinjauan ekonomi, konsentrasi kegiatan ekonomi, terutama industrialisasi, akan mendorong terjadinya urbanisasi yang berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan peningkatan masyarakat. Dari sisi sosial, industri memberi pengaruh pada perubahan struktur sosial. Struktur sosial masyarakat dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Hal ini ditandai dari perubahan mata pencarian dari petani menjadi buruh. Maka dari itu, aktivitas kehidupan sehari-hari mereka yang tidak lepas dari kegiatan bekerja di sawah, keberadaan kawasan industri, pabrik kacamata PT Duta Multi Inti Optik Pratama atau disebut dengan DOMAS yang dibangun pada tahun 1990 dan dioperasikan pada tahun 1991. Membangun tersebut direspon sangat baik oleh masyarakat sekitar karena sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Kebanyakan masyarakat tidak lagi berada pada sektor pertanian, tetapi lebih memilih sebagai buruh pabrik atau pekerja pabrik. Baiklah, saya kembalikan kepada pemateri kedua. Baik, saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya. Penanda akan kemajuan perekonomian di suatu wilayah bisa dilihat dari beberapa hal. Di antaranya adalah banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi muncul karena banyaknya permintaan baik barang dan jasa di sekitar wilayah tersebut. Dibangunnya pabrik-pabrik industri menyebabkan permintaan terhadap pangan, sandang, dan papan meningkat. Tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri tersebut tidak hanya berasal dari daerah sekitar pabrik, tetapi banyak yang berasal dari luar wilayah. Kebutuhan akan tempat tinggal mengalami peningkatan. Lahan-lahan kosong akhirnya dijadikan kos-kosan. Penduduk desa menangkap peluang dari kelebihan permintaan akan tempat tinggal ini. Permintaan tempat tinggal membawa efek lain, yaitu terjadinya peningkatan terhadap penyediaan makanan. Warung-warung makan juga banyak bermunculan. Prospek usaha tersebut juga menguntungkan. Bagi tenaga kerja yang memilih tinggal di kos-kosan, kebutuhan akan tempat makan begitu penting. Mereka tidak banyak mempunyai waktu untuk masak sendiri. Selain membutuhkan waktu yang relatif lama, mereka juga menginginkan kepraktisan. Kebutuhan akan perlengkapan sehari-hari bisa diperoleh di warung kelontong yang bermunculan di wilayah tersebut. Beberapa penduduk yang berada di kawasan industri itu ada yang memutuskan untuk membuka toko kelontong. Tidak dibutuhkan keahlian spesifik, hanya bermodal dan ketekunan ternyata mampu untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh. Jasa laundry juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu sebelum ada kawasan industri tersebut, belum ada jasa laundry di daerah tersebut. Melihat karakteristik penduduk yang mempunyai banyak waktu senggang, biasanya penduduk di daerah tersebut mencuci pakaiannya sendiri. Setelah adanya kawasan industri, tenaga kerja yang tinggal di rumah kos-kosan membutuhkan jasa laundry. Waktu senggang yang mereka punyai sedikit, maka berawal dari inilah kebutuhan akan jasa laundry mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Konter, pulsa, dan HP juga banyak bermunculan di sekitar kawasan tersebut. Di era teknologi sekarang, kebutuhan akan pulsa sudah masuk dalam kebutuhan primer. Para penyedia jasa ini mempermudah akses bagi tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri. Peluang di bidang kesehatan pun ditangkap oleh penduduk dengan cara mendirikan apotik. Jadi, masyarakat di sekitar wilayah industri tersebut tidak perlu pergi jauh untuk membeli obat. Gambaran adanya apotik tersebut juga mengandung arti bahwa daya beli masyarakat di sekitar kawasan industri juga mengalami peningkatan. Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi CSR PT Duta Multi Inti Optik Pratama terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR. Nah, CSR merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR merupakan tuntutan dalam tanggung jawab atas dampak kerugian yang dialami masyarakat, nah khususnya pada kerusakan lingkungan. Dalam hal ini terdapat sebuah perusahaan PT Duta Multi Inti Optik Pratama atau DOMAS di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Perusahaan tersebut bergerak di bidang memproduksi manufaktur lensa kacamata. Menurut masyarakat setempat, mereka tidak merasakan dampak negatif apapun terhadap pembangunan PT DOMAS ini. Nah, dikarenakan limbah industri yang mereka hasilkan dikelola dengan baik oleh PT DOMAS. Hal ini bisa dibuktikan dengan lingkungan pesawahan yang ada di belakang PT DOMAS tersebut. Nah, jadi jika limbah industri tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah rusaknya lingkungan persawahan tersebut yang dapat merugikan para masyarakat di sekitar. Nah, karena mata pencarian sebagai masyarakat di sekitar kawasan industri adalah petani. Nah, dikarenakan masyarakat belum sebetulnya mengetahui faktor apa yang terjadi jika pabrik akan didirikan. Maka dari itu, adanya sosialisasi dari pemimpin perusahaan diperlukan untuk menumbuhkan rasa antusias serta kepercayaan dari masyarakat. Dari sosialisasi tersebut, maka tidak ada keluhan masyarakat dalam pembangunan pabrik kacamata ataupun merasakan kerugian. Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pabrik ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Banyaknya lowongan pekerjaan serta masyarakat yang membuka dagangan di sekitar pabrik terjual dengan laris manis karena pelangganannya kebanyakan berasal dari karyawan pabrik. Masyarakat sekitar dapat menambah penghasilan dengan membangun kos-kosan maupun rumah kontrakan untuk karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Dan ada juga sebagai masyarakat bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Nah, jadi dengan adanya respon positif dari masyarakat tersebut, pabrik ini masih berdiri sehingga sekarang.
Dan hal itu juga terlihat adanya hubungan timbal balik atau feedback yang ditimbulkan antara masyarakat sekitar dengan pabrik tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di optik, PT Duta Multi Intep Pratama sudah melaksanakan CSR agar dapat membina hubungan baik dengan masyarakat serta bertanggung jawab atas dampak yang terjadi akibat kegiatan di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah saya jelaskan. Bentuk-bentuk CSR dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti 1. Memperbaiki akses jalan kawasan masyarakat, 2. Memperbaiki tempat ibadah, membangun tank dan air, dan 3. Membangun WC bagi rumah-rumah masyarakat. Program CSR untuk karyawannya yaitu 1. Membiayai ibadah umroh bagi karyawan yang memiliki kinerja yang baik, yang kedua memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Lalu CSR merupakan tanggung jawab perusahaan yang efektif dalam memberikan sikap, tindakan, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Pabrik kacamata melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkadang pihak pabrik memberikan sumbangan setiap masjid-masjid dan ke masyarakat. Ada juga sebagian besar masyarakat mendukung dan menerima pemberian tersebut dalam rangka meningkatkan kegiatan agar masyarakat yang sebagian dapat merespon pabrik ini dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan akan tetap menjadi sebuah tindakan yang mendahului pelaksanaan pekerjaan. Sebab, keputusan sebagai pangkal tolak semua kegiatan dan akan menentukan masa depan organisasi. Baik berupa kemajuan, pengembangan, atau mungkin saja kemunduran atau bangkrut akibat salah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, organisasi atau perubahan baru akan berhasil. Pertama sekali adalah memerlukan keputusan yang berkualitas tinggi, penuh perhitungan, keberanian, dan informasi yang pasti kebenarannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kesimpulan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan kesimpulan dari proposal kami. PT Duta Multi Inti Optik Pertama Medan atau disebut dengan DOMAS adalah perusahaan yang memproduksi kacamata di Medan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menyediakan berbagai kacamata optik untuk masyarakat yang membutuhkan dan berkualitas baik dengan harga yang kompetitif. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders dan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Pada sebuah perusahaan sangat dipentingkan adanya program CSR, yang di mana CSR ini merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.